session ketujuh yaitu terkait rantai pasok dan logistik melalui transportasi udara. Ya, tadi melalui laut, sekarang melalui udara. Dan 3 juga pokok bahasanya, yaitu bagaimana bandar udara mendukung kegiatan supply chain dan logistik. Yang kedua, bagaimana area udara dan transportasi udara ini melakukan kegiatan supply chain dan logistik. Yang ketiga, macam transportasi udara dalam logistik dan jenis kontainer transportasi udara yang digunakan. Baik, kita mulai ke bagian pertama. Bagaimana bandar udara ini mendukung kegiatan rantai pasok dan logistik. Karena kita ini negara kepulauan, ruang laut dan udara memiliki peran strategis untuk menghubungkan antar pulau, baik itu penumpang maupun barang. Tapi kita lebih fokus ini ke barangnya ya, karena logistik tadi sifatnya ya. Nah, ini Kementerian Perhubungan ini punya anggaran semakin membengkak hingga mencapai tahun pada saat ini dibuat 48 triliun ya. Nah, sementara Pak Presiden, Pak Jokowi, infrastruktur transportasi juga ini tidak luput dari pembenahan. Ada pengembangan bandara baru di 15 lokasi, perpanjang landasan patu di 27 lokasi, rehab terminal penumpang di 13 lokasi. Nah, PR untuk membenahi logistik udara ini tidak berhenti pada bandara. Ada perangkat keras dan lunak yang harus diperbaiki juga. Ya. Contoh lain, 5 tahun luas gudang bandara tidak bertambah. Nah, ini terkait dengan logistik. Karena luas gudang bandara tidak bertambah, maka ini akan mempengaruhi penempatan kargo. Kargo tiap tahunnya bertambah 20%. Kalau gudangnya itu segitu-gitu aja, kargonya makin bertambah, itu akan mengakibatkan kapasitasnya terganggu, tidak efektif, tidak efisien, dan bisa mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi semua stakeholder yang terlibat di dalamnya. Nah, ini adalah grafik di mana terlihat jumlah barang domestik dan internasional dari 2006 sampai 2015. Meskipun dilihat di sini tidak begitu signifikan pengembangannya sampai 2015. Nah, di internasional ada pengembangan yang cukup baik ya. Jadi sementara domestik terlihat turun di 2015 dibanding 2014, tapi untuk internasional dia ada peningkatan. Nah, dibandingkan dengan yang COVID sekarang tentu ada penurunan ya. Nanti kalau Anda lihat grafik terbaru tentu ada penurunan. Ini baru data yang sampai 2015 ya. Nah, kemudian ini juga terlihat di sini dari tahun 2010 sampai 2015 terjadi peningkatan dari kargo 335 juta atau 335.000 ton. Anda lihat yang paling bawah ini. Kemudian 2015 meningkat ke 260. Tidak meningkat ini ya. 260 dia tetap malah di bawahnya ya. Kalau datang di bawah, tapi kalau berangkat, Anda lihat yang berangkat meningkat dari yang 2010 405.000 ton menjadi 457.000 ton atau 457.339 ton. Ton itu ribu ya, atau 457 juta kilogram, ini dalam kilogram ya, tentu saja. Kemudian transportasi udara dalam logistik yang digunakan pesawatnya pun bermacam-macam, seperti tadi kapal laut, kapal di transportasi laut cukup beraneka ragam. Ini mulai dari airliner, seaplane itu yang kapal yang bisa di laut juga dia mendarat, biplane, glider, helikopter, fighter aircraft, light aircraft. Namun tidak semua pesawat ini bisa mendukung logistik ya. Tertentu saja ya. Kalau helikopter masih bisa di daerah remote. Kemudian pesawat tempur, pesawat militer masih bisa mendukung kayak Hercules. Nah, kemudian kontainer yang tadi di laut tentu saja berbeda ukurannya dengan yang ada di udara. Di udara kalau di laut itu namanya dengan satuan TEU ya, atau 20 feet. Kalau di
udara ini dikenal dengan istilah unit load device atau unit alat bantu muat, ya, atau unit alat bantu pemuatan. Nah, di sini terbagi dalam dua bentuk umum, yaitu bentuk palet yang dia flat dan kontainer itu berbentuk seperti ruang, peti, ya. Tapi petinya ini dalam lembaran aluminium, ya. Dia besar, ya. Dia punya frame, kalau aluminium punya bingkai, kemudian punya dinding, ya. Nah, ini untuk barang-barang yang dia terlindung dengan aluminium, ya. Kemudian bisa juga unit pendingin dimasukkan ke dalam kontainer tersebut. Kemudian juga kalau palet itu yang flat, ya. Nah, itu tadi hampir sama model yang saya sampaikan antara udara dan laut. Yang berbeda tentu moda transportasinya berbeda dan alat bantunya seperti kontainernya pun berbeda model. Dan dokumennya yang akan membantu proses administrasi daripada transportasi udara dan laut ini hampir sama, ya. Jadi transportasi laut maupun udara ini menggunakan yang namanya dokumentasi seperti dokumen kepabeanan, ya. Ada pemberitahuan ekspor barang untuk barang internasional, ada PIB untuk impor barang. Nah, kemudian reservasi juga menggunakan dokumen reservasi, di mana dokumen itu sebetulnya untuk booking awal seperti shipping instruction, tapi itu zaman masih manual, ya, menggunakan facsimiles. Tapi sekarang dia udah menggunakan sistem website, menggunakan sistem digital di mana tinggal input di sistem booking, baik itu nama komoditinya, beratnya, nama pemiliknya, ditujukan kemana, berapa ukuran daripada barang itu. Nah, itu cara reservasinya, administrasi reservasinya. Kemudian juga pada saat pendokumentasian barang untuk pembayaran freight-nya, mereka menggunakan yang namanya airway bill. Kalau di udara itu menggunakan namanya airway bill, dokumen kalau domestik dia namanya SMU, surat muatan udara, sedangkan di laut namanya dikenal dengan bill of lading dokumennya, ya. Nanti saya sajikan dalam presentasi yang berbeda, ya. Kemudian itu tadi terkait administrasi menggunakan dokumen. Kemudian ada juga checklist bantuan pada saat operasional yang dilengkapi bagi staf operasional, di mana staf administrasi daripada masing-masing bidang ini, baik laut maupun udara, semestinya mengenali bentuk-bentuk dokumen itu, seperti surat jalan, seperti bukti timbang barang, ya, kemudian invoice, ya, kemudian apalagi packing list kalau barangnya itu personal effect, kemudian juga di mana dokumen-dokumen ini akan bermanfaat, berguna keseluruhannya pada saat proses pengiriman sebagai satu kelengkapan bila mana terjadi hal-hal yang tidak diharapkan pada saat perjalanan seperti klaim, di mana dokumen ini sebagai syarat-syarat pendukung daripada penanganan klaim. Nah, di administrasi Anda harus mengerti bagaimana penanganan klaim. Nanti kita akan masuk lebih lanjut bagaimana penanganan klaim yang efektif dalam logistik transportasi udara maupun laut. Saya rasa demikian untuk presentasi saya sesi 6 dan 7. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, Pak.